Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid dengan NIM 411220-137 dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang kearifan lokal dalam mata kuliah Anti Korupsi dan Etik UMB. Perubahan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi bukan saja berhubungan dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan budaya manusia. Hubungan erat antara manusia dan lingkungan, kehidupan fisika itulah yang melahirkan budaya manusia. Budaya lahir karena kemampuan manusia mensiasati lingkungan hidupnya agar tetap layak untuk ditinggali waktu demi waktu. Pengertian kearifan lokal dilihat dari Kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu kearifan wisdom dan lokal. Lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, maka lokal wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Saya membahas mengenai kearifan lokal dilatar belakangi oleh Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, budaya, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, serta terdiri dari beberapa agama. Oleh sebab itu, saya angkat judul ini mengingat agar kaum muda, penerus bangsa, dapat mempertahankan kearifan lokal yang sudah dari dulu ada seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi saat ini. Diharapkan agar anak muda di Indonesia tidak terlena dengan perkembangan zaman yang serba praktis di dunia yang super canggih dan sudah modern akibat perkembangan dunia, teknologi, dan informasi. Selanjutnya adalah pembahasan pengertian kearifan lokal. Menurut bahasa, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kearifan artinya bijaksana, sedangkan lokal artinya setempat. Dengan demikian, pengertian kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di tempat tersebut. Kemudian, menurut Antariksa pada tahun 2009, kearifan lokal merupakan unsur bagian dan dari tradisi budaya masyarakat suatu bangsa yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik, bangunan, seperti arsitektur, dan kawasan seperti perkotaan. Dalam geografi, kenusantaraan sebuah bangsa. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Ahmad dan Syarifuddin pada tahun 2007, kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya, hidup secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan, baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Kemudian, ada tipe-tipe kearifan lokal. Kearifan lokal adalah persoalan identitas sebagai sistem pengetahuan lokal. Ia membedakan suatu masyarakat lokal dengan masyarakat lokal yang lainnya. Kearifan yang pertama, kearifan lokal dalam hubungan dengan makanan, khususnya berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok setempat. Contoh, sasi laut di Maluku dan beberapa tempat lain sebagai bagian dari kearifan lokal dengan tujuan agar sumber pangan masyarakat dapat tetap terjaga. Yang kedua, fungsi kearifan lokal, yaitu setidaknya ada dua signifikan serta fungsi sebuah kearifan lokal, diantaranya sebagai penanda identitas sebuah komunitas, elemen perekat aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Lalu kemudian ada contoh kearifan lokal di dalam sebuah masyarakat, seperti kearifan lokal di Yogyakarta. Pernah mendengar dengan kata Gunung Kidul? Pasti bayangan kita langsung kekeringan. Benar saja, salah satu keunikan Gunung Kidul adalah kawasan kars, tetapi harus kita ingat bahwa kawasan ini telah dihuni selama berabad-abad oleh masyarakatnya. Bahkan dari zaman batu, muncullah peradaban manusia yang berkembang pada kawasan ini yang menggambarkan
bahwa masyarakat di kawasan ini telah dapat beradaptasi dengan kekeringan. Air menjadi sangat berharga di kawasan ini. Apakah tidak ada sumber air di kawasan ini? Oh, kita jangan salah. Kawasan ini memiliki sungai bawah tanah yang banyak sekali, tetapi karena merupakan kawasan kars, agak sulit untuk menaikkan air karena kedalamannya. Dan juga tipikal kawasan kars, masyarakat di kawasan ini melakukan pemeliharaan cekungan-cekungan atau sinkhole. Mereka memodifikasi bagaimana cekungan ini sebagai tabungan air. Mereka dengan menata batu dan menanami tanaman seperti jarak dan jati di sekitar bibir cekungan. Batu sebagai penyaring, sementara tanaman sebagai penyiraman air. Selain itu juga, para penduduk juga menampung air ketika musim hujan tiba sebagai tampungan air ketika kemarau datang. Tantangan kearifan lokal yaitu teknologi modern dan budaya. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan budaya berubah dengan cepat pula. Menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat kebudayaannya sudah maju atau kompleks biasanya terwujud dalam proses penemuan discovery, penciptaan baru invention, dan melalui proses difusi persebaran unsur-unsur kebudayaan. Perkembangan yang terwujud karena adanya inovasi discovery maupun invention, dan difusi inovasi mempercepat proses teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Dari kesimpulan tersebut, kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Tantangan kearifan lokal saat ini antara lain jumlah penduduk yang tinggi, teknologi modern dan budaya barat, modal dan eksploitasi besar-besaran. Fungsi kearifan lokal antara lain yaitu sebagai penanda identitas sebuah komunitas, elemen perekat, aspek kohesif lintas warga. Sekian dari penjelasan saya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.